Pornografi. Wah, topik ini kan sering banget jadi perdebatan panas ya kan? Tapi hari ini coba deh kita kesampingkan dulu semua opini dan kita lihat murni dari kacamata sains. Sebenarnya apa sih kata data dan penelitian terbaru tentang efeknya kesehatan kita? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Lepas dari perdebatan moral atau lainnya, kita bakal fokus ke satu hal aja. Apa sih dampak fisik dan biologisnya ke tubuh kita? Pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita dalam penelusuran kali ini. Oke, buat ngejawab itu kita bakal melakukan sebuah perjalanan nih. Kita mulai dari pertanyaan besarnya, terus kita bakal intip ke dalam otak buat lihat apa yang terjadi di sana. Dari otak, kita lanjutin jejaknya ke tubuh, lihat gimana efeknya bisa nyebar ke perilaku. Dan di akhir, kita simpulkan, ini semua artinya apa sih buat kita? Sip, mari kita mulai dari pertanyaan utama kita ya. Ingat, fokus kita murni ke data ilmiah yang ada. Sekarang kita masuk ke jantung penelitiannya. Dan ini dia yang menarik. Ternyata para ilmuwan nemuin adanya perubahan fisik yang nyata di dalam otak orang-orang yang rutin nonton pornografi. Kita bukan ngomongin soal pikiran loh ya, tapi bener-bener struktur otaknya. Jadi komponen kunci yang kena dampak itu namanya gray matter atau substansi abu-abu. Gampangnya anggap aja ini kayak CPU utama di otak kita. Nah, penelitian nemuin kalau makin sering nonton pornografi, volume gray matter ini makin berkurang, terutama di bagian otak yang ngatur rasa senang atau reward. Dan ini ternyata memicu semacam reaksi berantai. Konsumsi yang lebih tinggi bikin gray matter berkurang. Artinya, koneksi saraf di area itu jadi lebih sedikit, yang akhirnya bikin aktivitas sistem reward jadi melambat. Hasil akhirnya, respon kita terhadap rasa puas atau nikmat itu jadi tumpul. Kutipan dari sumber penelitian ini ngejelasinnya pas banget nih. Ini tuh prinsip dasar toleransi yang kita lihat di banyak jenis kecanduan. Otak kita itu beradaptasi, jadi butuh stimulus yang lebih kuat lagi, cuma buat ngerasain hal yang sama kayak di awal. Biar lebih kebayang, coba deh lihat perbandingan ini. Awalnya, stimulus kecil aja udah cukup buat bikin ledakan respons di otak. Tapi seiring waktu, otak beradaptasi. Kita butuh stimulus yang jauh lebih gede, cuma buat dapetin percikan kecil. Nah, inilah yang disebut efek desensitisasi. Oke, jadi otak kita berubah. Terus, apa efeknya buat tubuh kita secara keseluruhan? Yuk, kita lihat gimana semua ini muncul secara fisik. Salah satu kaitan yang paling signifikan yang ditemuin penelitian adalah dampaknya ke kesehatan seksual. Lebih spesifik lagi, para ilmuwan nemuin ada hubungan kuat antara kecanduan pornografi dengan naiknya kasus disfungsi ereksi pada pria. Pertanyaannya, kok bisa? Nah, jawabannya ada di stimulasi yang terus-menerus. Karena kontennya tersedia tanpa batas, ini memungkinkan otak kita terus-terusan ada di level gairah dan pelepasan dopamin yang super tinggi untuk waktu yang lama banget, jauh lebih lama dari rangsangan alami. Coba deh kita lihat grafik ini, bedanya kelihatan jelas banget. Kalau rangsangan alami, lonjakan dopaminnya normal dan sebentar. Tapi pornografi internet itu bikin otak kebanjiran dopamin, tinggi dan bertahan lama. Nah, kondisi yang gak wajar inilah yang menurut para peneliti bisa mengacaukan sistem dan akhirnya menyebabkan masalah fungsi. Dan efeknya nggak berhenti di situ aja ternyata. Perubahan di otak ini bisa merembet, mempengaruhi perilaku kita, bahkan kepuasan kita sama hidup secara umum. Temuan lain yang cukup bikin was-was adalah dampaknya ke kontrol impuls. Coba bayangin, pusat reward di otak itu juga berfungsi sebagai rem buat ngambil keputusan. Nah, pas area ini terganggu, remnya bisa jadi blong. Beberapa penelitian bahkan menemukan kaitan dengan perilaku impulsif, termasuk agresi seksual. Dampaknya bahkan terasa sampai ke kehidupan sosial kita. Sebuah studi ke mahasiswa nunjukin perbedaan yang tajam banget. Coba kita lihat tabelnya. Mereka yang nggak terlibat aktivitas seksual online ngelaporin tingkat kepuasan hidup dan koneksi sosial yang jauh lebih tinggi. Beda banget kan? Oke, setelah kita telusuri semua jejaknya, dari otak sampai ke perilaku, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Apa sih artinya semua temuan ini? Jadi, intinya begini. Semuanya berawal dari otak, dari perubahan di sistem reward. Ini bikin seseorang butuh stimulus lebih banyak buat dapat efek yang sama. Itu namanya toleransi. Fenomena ini kemudian dikaitkan sama masalah fisik kayak disfungsi seksual, masalah perilaku kayak kontrol impuls yang jelek, dan ujung-ujungnya berhubungan sama turunnya kualitas hidup dan hubungan sosial.
Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting buat direnungkan. Kalau kita lihat rentetan efek ini, dari otak, ke tubuh, sampai ke perilaku, pertanyaan besarnya adalah, seberapa penting sih peran konsumsi media yang penuh kesadaran buat kesehatan kita secara keseluruhan? Ini adalah sesuatu yang layak kita pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.